Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa on cam semua. Oke, baik. Kelas A dan kelas B ya, gabung di kelas B ya. Iya, Pak. Oke, baik. Iya, Pak. Oke. Oh, gimana LMS belum bisa digunakan? Sudah bisa, Pak, tapi belum ada absennya. Oke. Untuk absensi Bapak rekap dari sini, Bapak rekod dari sini. Sudah 31 ya yang hadir ya. Oke, 31. Bapak mau sebut nama satu persatu dulu. Abeliza, Ada Pak hadir. Alfika, Hadir, Pak. oke, Ayu, Mustika, Hadir, Bapak. oke, Cindy Permata Indah, Cindy, halo Cindy, Hadir, Pak. ya, oke, Citra Mamika, halo Citra, Hadir, oke, Pak. apa kabar? Alhamdulillah Sehat. baik. Desti, Hadir, Pak. oke, di mana Desti? Di rumah, Di Pak. rumah. Elga, Hadir, Pak. oke, di rumah juga. Ya, Pak. Vidya, Hadir, Pak. hadir. Di kampus, Di rumah, di Pak. rumah. Gita, Hadir, Pak. hadir di rumah juga ya. Hana, Ya, Pak. Hana Wahyuningsi, oke, ada. Lutfia, mana Lutfia? Hadir, Pak. Halo Lutfia, oke. Mariani, halo Mariani, mana suaranya Mariani? Masih di mute ya? Oke, pelan suaranya. Maya, Hadir, Pak. hadir. Meli, Wahyu, Hadir, Pak. Maya yang mana? Orangnya yang mana Maya? Bapak mau lihat dulu. Maya, mana Maya? Oke, Hadir, Maya Pak. April Saputri ya. Mariani tadi sudah ya. Mariani, oke, Mariani, Maya, Meli Wahyu. Hadir, Pak. Meli, oke, hadir ya. Di rumah sepertinya ya Meli ya. Apa di kampus? Iya, Pak. Di rumah. Oh, di rumah. Karena cat temboknya sama dengan cat tembok kampus. Bahkan sama dengan kulit dan jilbabnya. Marisa, Hadir, Pak. halo Marisa. Oke, kamu lagi di depan rumah ya? Enggak, lagi di dalam. Oh, lagi di dapur? Di dalam. Oh, di dapur. Nana Mareta, Nancy mana Nancy? Hadir, Pak. Hadir, Nancy. Oke, Nancy Widianti ya? Oke, Iya, Pak. Nancy Widianti. Nia Wulan Septiana? Hadir, Pak. Hadir. Yang mana? Oke. Buka dulu maskernya coba. Lagi vaksin, Pak. Oh, lagi vaksin. Oke. Ya. Oke, Bapak pikir di kamar sendiri di rumah. Vaksin di mana? Di Gunung Sugi. Vaksin di Gunung Sugi. Iya. Oke, itu untuk masyarakat umum atau ini? Umum, Pak. Masyarakat umum. Iya. Oh, sampai jam berapa bukanya? Bukanya tadi sampai jam 8, terus selesainya nggak tahu. Oh, dari jam 8 bukanya. Oke. Iya. Ya. Nurmei Hadir, Pak. Yati, oke. Nisrina.
Hadir, Pak. Oke, Nisrina, mana Nisrina? Oke, Nisrina, Nurmayanti, Pita Dwi. Hadir, Pak. Oke, Pita Dwi di mana? Sekolahan. Lagi di rumah Bude, Pak. Oh, di rumah Budi. Oke, Prastiawati. Hadir, Pak. Hadir. Yang mana nih Prastiawati? Prastiawati. Oke, lagi di rumah ya sepertinya ya. Ya, Pak. Oke. Rema, Hadir, Pak. Rema Puji Lestari ya. Rema Puji Lestari. Iya, Pak. Ini bangun tidur sepertinya belum mandi. Enggak, Pak. Oh, Rika, Octavia. Hadir, Pak. Hadir. Rika Octavia hadir. Oke. Rita Husna. Hadir, Pak. Oke, ini kakak beradik ya. Rita Octavia sama Rita Husna ya. Enggak, Pak. Oh enggak, kenal di Enggak, Pak. oh kenal di kampus. Iya, Pak. Oke. Ini semester 3 kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Udah sudah pernah belajar luring belum? Belum, Pak. Waduh, kalau pandeminya sampai lulus nanti nggak pernah luring ya. Tahu-tahu lulus aja ya. Oh, sudah, Pak. Iya. Iya, Kapan-kapan kita luring deh. Di Iya, Pak. di taman ditunggu, ya, Pak. di taman edukasi ya. Iya, boleh. Apa di mana gitu. Kalau dibatasi ya kan kelas ini kan nggak banyak sih mahasiswanya. Paling ada 15 orang lebih ya per kelasnya bisa diatur. Nanti jaga jarak aja kalau nggak boleh berkerumun. Tapi kalau lagi vaksin berkerumun ya. Iya, Pak. Dipakai juga berkerumun. Iya, Pak. Berkerumun, Pak. Iya iyalah nanti mungkin kalau belum boleh luring di kampus ya kita cari tempat yang representatif, yang lingkungannya sehat, yang udaranya segar gitu. Apa di laut, apa di mana ya? Boleh, Pak. Sekalian cari media berbasis lingkungan yang bisa dijadikan pembelajaran buat anak-anak di pesisir pantai gitu ya. Kayaknya asik. Sampai mana tadi Rita Husna? Rizka mana? Rizka Fadila? Hadir, Pak. Hadir. Siska Ayu? Hadir, Pak. Oke. Oh, Siti Lailatul Mutahharah? Hadir, Pak. Hadir. Mana? Oh iya. Oke. Vika mana Vika? Vika Yolanda hadir? Hadir, Pak. Yang mana Vika? Oke. Ini, Pak. Oke. Di rumah ya? Oke, Vika. Vivia Paluvi mana? Vivia Paluvi. Hadir, Pak. Oh, yang mana? Oke, mana orangnya mana? Oke. Di rumah juga ya? Iya, Di Pak. rumahmu di mana? Di Kota Gajah, Pak. Oh, udah kota ya. Kota Metro, ada yang di Kota Gajah, Kota Bandar Lampung. Nanti kita main ke sana ke Kota Gajah, mau lihat gajah di ini. Banyak gajahnya di sana. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Yang banyak gajah di mana? Waikambas. Waikambas, Pak. Waikambas. Oh, Kota Gajah sama Waikambas jauh dekat. Jauh. Jauh. Beda. Oh, Bapak pikir Kota Gajah karena banyak gajah yang bersih-bersih jadi Kota Gajah. Gajah Kota. Winda mana Winda? Winda Novita. Hadir, Pak. Oke, yang mana Winda Novita? Oke. Kok kamu mirip Dian Sastrowardoyo ya? Beda, Pak. Apa punya hubungan darah? Nggak ada, Pak. Yulia Nurjana. Yulia Nurjana, mana Yulia Nurjana? Halo Yulia. Mana suaranya?
Halo, Yulia Nurjana. Oh, ini. Yulia Nurjana, sinyalmu kurang bagus ya? Halo, dengar suara Bapak, Yulia? Sinyal mungkin. Oke, baik-baik. Ada yang hadir di sini tapi belum Bapak sebutkan, belum Bapak absen? Tidak Ada, ada, Pak. ya? Oke, tidak ada. Ada, Pak. Oh, Intan Lestari, Ada, belum Pak. ya? Oh, Intan Ada, Pak. Lestari soalnya kok nggak muncul namanya di Ada, sini. Oh, ada nih. Nana Mareta, Pak. Intan Lestari. Siani, Oke. Pak. Siapa lagi yang belum? Nana Nana Mareta. Nana Mareta, Pak. Nana Mareta. Oke, siapa lagi? Melsiani, Pak. Nancy Anita. Melsiani, Melsi. Pak. Oh, Melsiani. Oke, Melsiani juga kok nggak muncul tadi namanya. Oke. Melsi. Siapa lagi? Oh ya, tadi belum gabung ya. Sekarang sudah. Udah gabung kok. Ah, sudah. Udah gabung, Oke. Ada lagi yang belum dipanggil. Abelisa udah dipanggil belum tadi? Udah ya, Abel udah ya. Siapa lagi? Meli. Sudah, Wahid Pak. Oke, sudah semua. Baik mahasiswa sekalian, terima kasih sudah hadir di perkuliahan ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya buat teman-teman yang sudah semangat untuk menghubungi Bapak dalam rangka pengisian perkuliahan, media, dan sumber belajar anak usia dini. Dan kemarin kita sudah singgung sedikit tentang media dan sumber belajar anak usia dini. Kelas A dan B kemarin sudah kita lakukan pertemuan untuk membahas sedikit tentang media dan sumber belajar out ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang Bapak coba akan lanjutkan dari apa yang sudah disampaikan kemarin. Ini PPT sudah Bapak share di sini, apakah sudah tampak ya? Sudah, Pak. Oke, Pak. baik, sudah bisa melihat Sudah, semua. Pak. Oke, baik, terima kasih. Kalau kemarin kita bahas dasar-dasar tentang pengetahuan dan pemahaman tentang sumber belajar, kemudian media pembelajaran pada anak usia dini. Hari ini Bapak ingin sampaikan tentang pengembangan media, kemudian sumber belajar, bahan ajar, dan pemanfaatan laboratorium pendidikan anak usia dini. Bahan ajar ini sebetulnya tidak lebih baik dari metode, ya, metode. Ada 4 komponen yang penting, ya. Yang pertama itu adalah guru. Yang kedua metode, yang ketiga bahan ajar, ya. Yang kelima jiwa guru. Jadi ketika kita bertemu dengan 4 komponen ini, maka ini bisa kita jadikan sebagai salah satu acuan dan prinsip bahwa bahan ajar itu tidak lebih penting dari metode. Artinya metode itu lebih penting dari bahan ajar, ya. Tapi guru lebih penting dari metode. Ya, guru itu lebih penting dari metode. Dan jiwa guru itu lebih penting dari guru itu sendiri. Artinya apa? Ketika kita mengembangkan sebuah media, sumber belajar, bahan ajar, pemanfaatan laboratorium dalam pendidikan, itu kita memang harus menghadirkan bagaimana metode yang baik itu seperti apa. Nah, karena metode lebih penting dari bahan ajar itu, artinya ini menjadi utama. Nah, ketika guru lebih penting dari metode, maka kehadiran guru ini yang paling utama. Tapi ketika guru hadir tidak punya jiwa guru itu sendiri, maka ini juga menjadi komponen yang kalah penting dengan
dengan jiwa guru itu. Maka keempat-empatnya ini adalah komponen yang saling terkait, yang punya korelasi yang baik, korelasi yang sangat mendukung antara satu dan yang lain. Maka teman-teman di sini kenapa ini Bapak sampaikan, jangan sampai diri kita ini ketika menjadi guru gitu selalu bingung dengan media yang tidak kita miliki, dengan bahan ajar itu. Karena ketika si guru ini memiliki jiwa guru yang tinggi, bahan dan sumber itu sesuatu yang sangat kecil yang bisa dibuat karyanya dalam waktu yang tidak lama. Maka idenya, gagasannya itu selalu muncul ketika guru ini sudah punya jiwa guru yang begitu tinggi. Nah, maka disitulah kenapa jiwa guru itu lebih penting dari guru itu sendiri. Metode guru lebih penting dari metode, kemudian bahan ajar atau metode itu lebih penting dari bahan ajar itu sendiri. Nah, di sini di pengembangan media dan sumber belajar serta bahan ajar untuk pemanfaatan lab ini penting sekali. Kenapa? Karena pelaksanaan praktikum di laboratorium PAUD dan sebagainya itu memang memerlukan yang namanya media, memerlukan yang namanya sumber belajar, yang namanya bahan ajar. Ketiga komponen ini benar-benar dibutuhkan ketika akan melaksanakan praktikum. Apakah jika media dan sumber belajar serta bahan ajar ini tidak tersedia, pembelajaran tidak bisa dilaksanakan? Bisa. Tetapi lagi-lagi pembelajaran itu akhirnya tidak didukung oleh media dan sumber belajar serta bahan ajar, maka tidak bisa mencapai titik maksimal atau capaian pembelajaran lulusan itu tidak tercapai secara optimal. Maka rugi kita ketika ada kesempatan untuk membuat sebuah karya semacam media dan sumber belajar, kita tidak menciptakan itu, kita tidak mengadakan itu, kita tidak membuat persiapan dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Maka kompetensi yang harus dimiliki itu adalah satu, mendeskripsikan bagaimana media dan sumber belajar serta bahan ajar praktikum itu bisa disediakan dan bisa dijelaskan manfaat, keberadaan, baik secara individu maupun dijelaskan secara kelompok. Kemudian ada indikator penting dalam media dan sumber belajar itu. Pertama adalah bagaimana kita bisa mengelola media dan sumber belajar itu. Kedua, mengelompokkan jenis bahan ajar. Nah, langkah kegiatannya seperti apa untuk kita dalam mengembangkan media yang kita buat itu? Kita buat pengantarnya, kemudian kita memberikan semacam curah pendapat. Yang curah pendapat ini adalah ketika kita bertemu dengan ahli media, bagaimana sih cara membuat media yang baik? Apakah kita sesuaikan dengan perkembangan anaknya atau bagaimana? Nah, pendapat-pendapat ini nanti kita kumpulkan dan bisa kita jadikan simpulan sampai pada titik final, ini media yang mau saya buat. Nah, disitulah butuh penguatan. Nah, yang terpenting juga merancang media, sumber belajar, dan bahan ajar sesuai dengan praktikum itu seperti apa. Nah, setelah itu baru kita diskusi dan tanya jawab. Nah, curah pendapatnya ini misalnya ada foto-foto ya, foto-foto, kemudian menggunakan sumber belajar dan media atau bahan ajar apa gitu. Nah, ini penting. Nah, ini adalah salah satu laboratorium PIAUD atau laboratorium PAUD.
di kita soalnya belum belum seperti ini ya laboratoriumnya. Nah, ke depan mudah-mudahan sih bisa memiliki lab sendiri seperti ini. Jadi teman-teman bisa belajar di laboratorium sendiri, bisa mengembangkan kreativitas, bisa melakukan pengabdian di situ, bisa meneliti di situ, bisa mengerjakan tugas ya di situ gitu. Jadi tempat campnya, tempat pusat belajarnya teman-teman semua di laboratorium itu. Tentunya harus didukung oleh sinyal yang kuat, ya, internet yang kuat, sehingga teman-teman juga betah di situ, ya. Nah, seperti ini nih butuh kita ya untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan itu. Nah, apakah lingkungan yang hijau itu juga penting untuk anak-anak usia dini? Iya. Bagaimana seorang pendidik akan mengembangkan kecerdasan naturalistiknya jika dia tidak dikenalkan dengan tumbuh-tumbuhan, binatang, alam, dan sebagainya. Nah, yang tampak di pandangan kalian itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang dengan ekosistem yang baik gitu ya. Apalagi di kampus kita ini kan salah satu moto atau jargon itu adalah socio-eco-technopreneurship. Sosio itu bagaimana kita betul-betul memang menjadi sosiopreneur ya, orang yang punya jiwa sosial yang tinggi. Kemudian ekologi, sosio-eko-ekonya itu ekologi ya. Ekologi kaitan dengan lingkungan, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan yang baik, nyaman, menjaga alam ya. Tekno itu kaitan dengan teknologi, bagaimana kita itu belajar ya tidak kalah juga dengan adanya perkembangan zaman yang kita mengikuti secara teknologi dan digital. Preneurship ya, socio-eco-technopreneurship, kita juga diharapkan sebetulnya ada mata kuliah namanya kewirausahaan itu ya, itu juga memberikan motivasi yang kuat bagaimana kita bisa menjadi edupreneur, sociopreneur, technopreneur, entrepreneurship, dan berjiwa wirausaha. Maka ketika kampus memiliki laboratorium praktikum PAUD atau sekolah punya lab PAUD, nah ini 6 aspek perkembangan itu mudah-mudahan bisa terjadi di sini, bisa dikembangkan di sini. Kreativitas pun, bengkel kreativitas pun, kemudian ide-ide dan gagasan besar pun bisa dibangun mulai dari sini. Banyak komponen yang harus disiapkan di lab PAUD itu. Dari kalau misalnya untuk mengembangkan nilai sosial emosional itu, di sana harus disediakan media-media yang terkait. Mengembangkan seni, dihadirkan juga media-media terkait tentang seni. Kemudian mau menghadirkan tentang pengembangan motorik baik kasar maupun halus, di sana dihadirkan bagaimana kita mencari media yang berkaitan dengan itu. Ada juga media yang tentang nilai agama, moral dan agama juga di sana kita siapkan juga. Banyak 6 aspek itu yang mendukung kecerdasan anak di tingkat kecerdasan majemuk atau multiple intelligence itu sangat kuat korelasinya dengan laboratorium ini. Nah, ini adalah contoh-contoh media-media yang sederhana yang bisa kalian buat untuk mengisi laboratorium PAUD yang kosong misalnya. Atau ini juga bisa digunakan dalam rangka pemanfaatan untuk pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Sampai di sini ada yang mau menanggapi atau merespon? Silakan.
tidak harus selesai presentasi, maka di pertengahan juga Bapak perkenankan untuk bertanya dan sebagainya. Silakan. Halo. Halo Pak. Iya Ya. Pak. Silakan untuk menanggapi apa yang baru Bapak sampaikan mengenai laboratorium, mengenai media apa yang harus kalian buat, kemudian untuk apa dan sebagainya. Silakan didiskusikan. Silakan bertanya atau mau sharing pengalaman tentang media, boleh. Silakan. Tidak ada? Maaf Pak, tadi kan ada laboratorium untuk PAUD. Nah, itu apa saja yang harus kita ajarkan Pak sebagai guru? Kita ajarkan kepada anak. Oke. Tadi kan ada laboratorium untuk guru gitu ya. Untuk apa namanya? Ada pembelajaran laboratorium. Apa yang mau? Iya Pak. Pertanyaannya apa yang mesti diajarkan kepada anak atau apa? Apa? Kan tadi kan ada laboratorium untuk guru. Nah, itu tuh apa yang diajarkan Pak di dalam situ? Oh. Ya, kalau kalian lihat gambar-gambar ini, ya. Ini laboratorium ini untuk semua ya sebetulnya, termasuk guru juga. Guru itu juga harus bisa memanfaatkan laboratorium yang ada. Kalau laboratorium PAUD, PIAUD, PGRA atau TK ya atau sejenisnya, itu guru bisa masuk di situ. Jadi guru bisa masuk di laboratorium mengajarkan satu, ketika guru ingin mengembangkan kecerdasan kinestetik misalnya. Kecerdasan kinestetik itu adalah mengajak anak-anak untuk bergerak. Ketika di lab itu ada semacam alat permainan yang bisa digunakan untuk mengembangkan kecerdasan anak, kecerdasan musikal misalnya. Kan di lab itu ada gitar, ada angklung, ada organ, ada gendang, ada suling, ada alat musik yang lain. Kemudian di sana juga ada mic untuk karaoke, untuk nyanyi anak-anak itu supaya bersuara, dipandu oleh gurunya, supaya ngomong, anak mau ngomong. Nah, itu adanya di laboratorium. Jadi alat-alat untuk pengembangan moral agama ada di laboratorium, alat-alat untuk pengembangan seni ada di laboratorium, alat-alat untuk pengembangan motorik juga ada di lab, alat-alat untuk pengembangan sosio-emosional juga bisa didapatkan di lab. Maka guru bisa mengajak anak-anak untuk mengembangkan kemampuannya ya di 6 aspek perkembangan itu dan mengembangkan kecerdasan majemuknya atau multiple intelligence bisa dilakukan di laboratorium itu. Karena semua pembelajaran di lab itu sebetulnya lengkap. Tergantung kita bagaimana mengelola lab itu. Ada sentra-sentra balok, ada sentra sudut dan sebagainya, segitiga dan sebagainya. Jadi memang sangat representatif jika lab itu menjadi perhatian kita semua. Itu ya. Ada gambaran? Halo, kita. Iya Pak. Gimana? Iya Pak, terima kasih. Ya gitu. Jadi Pita nanti ketika sudah jadi guru PAUD,
konsen juga di laboratoriumnya, cek di PAUD-nya punya laboratorium PAUD enggak. Kalau enggak, minta satu ruangan khusus untuk pembelajaran atau meletakkan alat-alat seperti angklung gitu, taruh di situ boleh. Nanti boleh dipinjam juga, dibawa ke kelas. Tapi bagusnya sih tidak usah dibawa kemana-mana kalau takut hilang dan sebagainya. Maka ketika mau belajar berbasis lab, ya dibawa saja ke lab. PAUD yang belum punya perpustakaan juga diusahakan punya perpustakaan gitu. Ya minimal bikin sudut-sudut baca, bikin pojok-pojok PAUD gitu. Yang isinya ada buku-buku bacaan dan kursi-kursi tempat kita menunggu. Jadi di PAUD itu yang Bapak lihat itu membutuhkan pojok-pojok baca. Jadi orang tua yang nganter anaknya itu alangkah baiknya main di sudut PAUD, membaca buku atau membaca majalah gitu. Daripada di luar ya kan, nungguin di luar kan nanti ngobrol dengan yang lain-lain. Jadi lebih baik difasilitasi di dalam yang kita buat sudut bacanya itu tuh akan lebih bagus gitu ya. Gitu. Ada lagi? Assalamualaikum Pak. Oke, waalaikumsalam. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya bacakan dulu ya Pak. Ya. Pembelajaran harus didukung oleh media sumber belajar agar dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak dapat maksimal dan diterima dengan baik Pak. Ya. Saya punya pengalaman sedikit ya Pak. Jadi saya kan punya keponakan Pak. Ya. Nah itu tuh saya buat poster. Saya pengen ngajarin keponakan saya itu untuk berhitung, Ya. untuk menggambar segala macam ya Pak. Saya sudah menyediakan poster dengan baik. Nah saya tuh ngajarinnya di luar halaman Pak di rumah. Tapi dia lebih tertarik kepada hewan-hewan saya Pak, dan dia nggak nanggapin poster yang udah saya buat. Jadi dia lebih bertanya kepada ini burung apa, ini namanya apa, seperti itu Pak. Nanyain anggota tubuh pada burung itu Pak, sama ayam-ayam itu. Dia tidak tertarik dengan poster yang udah saya buat. Itu solusinya bagaimana ya Pak? Ya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Jadi dengan pertanyaan anak seperti itu, kita sudah mulai menemukan passionnya. Di mana sebetulnya anak itu dominannya, ya. Jadi kalau lihat kasus yang seperti itu, yang Abeliza sebutkan tadi, poster sudah dibuatkan, tapi anak kurang tertarik. Dia lebih tertarik dengan yang lain misalnya. Salah satu contoh seperti burung tadi misalnya disebutkan, atau hewan lain misalnya. Dia punya kecerdasan naturalistik itu, anak itu. Jadi anak itu memiliki kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik itu memang sesuatu yang kadang terbangun dengan sendirinya. Ada juga yang terbangun karena pembiasaan karakter yang dilakukan oleh keluarganya, oleh orang tua, oleh gurunya. Nah, anak itu sudah mulai menemukan satu passion bahwa anak itu punya kecerdasan naturalistik yang baik. Ketika dia ingin menggali tentang binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan gitu. Dia melihat ikan aja misalnya belum makan, dia kasih makan misalnya. Itu sudah mulai memunculkan empati dan simpati dia untuk sayang kepada binatang. Dia melihat tanaman kering misalnya, kasihan amat tanaman ini Bu ya, kok kering. Abel gantilah misalnya, cabut ganti yang baru. Kalau yang kering ini masih bisa diharapkan karena masih bisa tumbuh lagi, Abel siram ya Bu ya misalnya kan gitu, disiram. Kita masih jarang ya menemukan anak-anak yang kritis, menemukan anak-anak yang bisa mengungkapkan semua bagian-bagian tubuh hewan yang sampai dia ingin mengetahui secara rigid gitu. Ingin mengetahui semua
sampai isi-isi ikan, isi burung gitu. Ini siapa yang menciptakan misalnya, rasa ingin tahunya tinggi. Maka ada kegiatan namanya sedekah alam. Sedekah alam itu mengajarkan anak-anak untuk lebih mengeluarkan, untuk lebih bisa mengembangkan bagaimana dia meningkat kecerdasan naturalistiknya. Jadi kasus yang Abel sebutkan tadi, anak itu sudah mulai kelihatan bahwa anak itu memiliki kecerdasan naturalistik yang baik. Itu Abel. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Ada lagi? Silakan. Nah, selain laboratorium tadi, ya, selain laboratorium yang kita bahas tadi, gambar-gambar seperti ini yang bisa diletakkan di lab, kita sudah sampai di e-learning pembelajaran. Nah, e-learning pembelajaran ini kalau untuk pendidikan anak usia dini di PAUD, di TK, ya, ini belum sampai di sini pembelajarannya. Jadi anak-anak itu berdasarkan pengalaman dari anak bapak sendiri yang sekolah daring gitu, yang PAUD daring, itu gurunya baru sebatas mengirimkan pesan di WhatsApp yang dikirimkan ke orang tuanya, kemudian diberikan tugas-tugas, kemudian dikerjakan melalui pendampingan orang tua dan dikirimkan kembali ke gurunya. Pun demikian yang terjadi di sekolah dasar. Kasus juga yang sama, hampir sama. Jadi guru juga memberikan PR-nya lewat WhatsApp, PR dikerjakan oleh anak melalui pendampingan orang tua. Nanti orang tua mengirimkan lagi ke gurunya gitu. Nah, anak-anak belum melihat hasil tugasnya, video-video pembelajarannya melalui e-learning pembelajaran ini belum ada. Kecuali anak yang daftar lewat salah satu platform Ruang Guru misalnya, yaitu milik orang lain, tapi anak-anak bisa belajar di situ. Untuk di sekolah-sekolah sendiri, penggunaan learning management system atau e-learning pembelajaran itu belum tampak baik di PAUD maupun di SD. Untuk di SMP dan SMA bagaimana? Kita belum sampai sana menjelajahnya, tapi rata-rata untuk tingkat di bawah universitas itu masih menggunakan platform WA. Nah, untuk di perguruan tinggi itu sebetulnya WhatsApp itu menjadi salah satu alternatif saja untuk sarana komunikasi, untuk membangun komunikasi bagaimana sistem dan teknik pembelajaran kita hari ini dilaksanakan. Apakah menggunakan e-learning, apakah LMS, apakah Zoom, apakah Google Meeting, dan lain sebagainya. Jadi sebagai sarana komunikasi. Nah, namun demikian kita juga masih membutuhkan aplikasi WhatsApp itu ketika kita mempunyai banyak kendala di baik itu jaringan maupun di platform yang lain. Maka media email, media Edmodo, media Facebook, media YouTube, dan sebagainya termasuk WhatsApp ini menjadi salah satu media secara daring yang bisa kita gunakan. Yang penting dalam prinsip media adalah pesan yang disampaikan oleh pemberi pesan itu bisa diterima oleh penerima pesan dengan baik dan tersampaikan dengan benar gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa itu sumber belajar sih sebetulnya? Kemudian apa beda dengan media dan alat peraga? Nah, apa juga yang dimaksud dengan bahan ajar?
Nah, dalam hal ini Bapak ingin mendengarkan dari teman-teman mahasiswa semua untuk menjawab 3 pertanyaan itu. Silakan. Ya, boleh siapa saja boleh menjawab tanpa harus ditunjuk. Ada 3 pertanyaan penting. Apa itu sumber belajar? Kemudian apa bedanya antara media dan alat peraga? Kemudian yang dimaksud bahan ajar itu apa? Silakan. Ada yang menjawab? Saya izin menjawab Pak mengenai sumber belajar. Oke, Vika, silakan. Apa sumber belajar itu? Menurut Vika, sumber belajar itu merupakan sumber yang di dalamnya terdapat data, kemudian metode, media, dan tempat yang untuk berlangsungnya pembelajaran. Juga untuk memudahkan peserta didik dalam belajar. Oke, good. Ada yang lain? Pak izin menjawab Silakan. mengenai sumber belajar. Ya. Jadi sumber belajar itu merupakan segala sesuatu, baik yang disengaja dirancang maupun yang telah tersedia, yang dapat dimanfaatkan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membuat atau membantu peserta didik dalam belajarnya. Oke, Terima good. kasih, Pak. Bagus. Yang lain? Jadi sumber belajar itu bisa berupa apa saja. Manusia menjadi sumber belajar enggak? Manusia. Lingkungan. Iya, Pak. Ya, lingkungan. Iya, Pak. Ya. Manusia, Manusia, lingkungan, lingkungan, bahan, kemudian alat, apa lagi? teknik, Iya. Iya. Jadi segala sesuatu ya yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar itu yang menarik, yang dijadikan sumber belajar itu biasanya itu berbasis lingkungan. Maka ketika lingkungan itu menjadi salah satu fasilitator ya, banyak fasilitas yang kita dapatkan dari sana untuk bisa dijadikan sebagai sumber belajar, maka ini menjadi menarik ya, menjadi menarik. Terkadang kita bingung karena nggak bisa bikin media gitu ya, bingung nyari sumbernya dari mana gitu. Padahal ketika kita belajar dengan pendekatan kontekstual, ya pendekatan kontekstual itu adalah bagaimana menjadikan belajar itu seolah-olah yang betul-betul berkaitan dengan fakta secara langsung. Vika sedang mengajak anak-anaknya ini belajar tentang transportasi misalnya ya. Jadi Vika ini mengajak betul anak ini keluar menyewa bis, mulai dari depan sekolahnya ini bisnya udah datang ini. Anak-anak diajak naik, di perjalanan itu bicara tentang transportasi. Bicara tentang transportasi, di atas transportasi menuju tempat transportasi. Kemana? Ke bandara. Tanya anak-anak itu kalau diajak ke bandara melihat pesawat terbang, tanya dengan pramugari, pramugara, satpam, ketemu mobil banyak di sana, ketemu motor, ketemu tempat parkir banyak kendaraan, kemudian melihat pesawat sambil kita ceritakan, itu anak-anak senangnya luar biasa. Nah, makanya kenapa terkadang orang tua, banyak kasus orang tua itu melihat TK itu akhirnya tidak jadi menyekolahkan anaknya ke TK. Kenapa Pak tidak jadi anaknya disekolahkan di TK itu? TK itu
ngabisin uang gitu kan. TK itu tiap minggu jalan-jalan terus gitu. bagi yang ini ya, bagi yang paham tentang pengembangan anak usia dini atau perkembangan anak, maka itu tidak menjadi masalah karena memang di 1000 hari pertama itu kan memang harus betul-betul dikenalkan semua tentang konsep anak usia dini, diberikan waktu luas-luasnya untuk bermain dan sebagainya. Kemudian masa tahap-tahap operasional konkret, tahap-tahap sensori motor sampai menemukan teori Piaget itu dari 4 tahapan itu ya. Jadi usia 0 sampai 2 tahun, usia 2 sampai 7 tahun ya. Usia 7 sampai 11 tahun, kemudian 11 sampai 15 tahun itu ada tahap-tahap yang berbeda yang harus dilalui. Maka kalau tahap-tahap yang seperti itu tidak dilakukan secara kontekstual, ya akhirnya memang di saat anak sudah waktunya melihat, ya belum melihat. Harusnya sudah merasakan, belum merasakan. Harusnya sudah bertemu secara langsung, tidak bertemu secara langsung. Nah, ini yang membuat anak-anak tidak maksimal dalam pembelajaran. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang mau menjawab? Beda antara media dan alat peraga itu di mana bedanya? Saya Pak. Saya Pak, Ya. jawab Pak. Semoga. Desti apa Marita? Ya. Desti, ayo. Perbedaan antara media dan alat peraga, Ya, Panena. yaitu media pembelajaran dirancang untuk bisa digunakan oleh pelajar langsung tanpa dibantu oleh guru. Sedangkan alat peraga membutuhkan guru atau pendidikan untuk pengguna karena bersifat alat bantu mengajar. Oke, good. Sudah. Terus? Oke, jadi tadi media itu bisa digunakan secara individu atau sendiri gitu ya, sedangkan alat peraga itu membutuhkan bantuan guru untuk menggunakannya gitu ya. Oke, yang lain? Oke, ada yang mau menjawab tentang bahan ajar? Ya, perlu kalian pahami juga bahwa oh ya, Intan, silakan Tan. Bahan ajar itu merupakan bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, Pak. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau untuk anak TK, misalnya menggunakan alat permainan, Pak. Alat permainan itu bahan ajar apa alat peraga? Oh, maaf, salah, Pak. Misal Abeliza ingin menjawab, Pak. Abeliza, silakan. Bahan ajar adalah bahan yang disusun secara sistematis, secara urut, dan dikompetisikan yang akan dikuasai peserta didik. Seperti Pak, contohnya seperti pohon mangga, kita harus mempelajari secara sistematis. Kita belajar dari akar, batang, ranting, daun, bunga, dan buahnya, Pak. Jadi kita belajar secara sistematis, belajar dari bawahnya sampai ke atas, Pak, secara keseluruhan. Begitu, Pak. Ya. Jadi kalau terima kasih, Pak. Ya. Jadi pohon apa misalnya kan
kalau kita mau mengajarkan hari ini mau mengajarkan tentang temanya adalah tumbuh-tumbuhan ya, temanya tumbuh-tumbuhan. Kan kita sudah mulai bisa merenungkan ketika malam datang besok kita mau ngajar, bahan apa yang mau saya siapkan? Ya, bahan apa yang akan saya siapkan untuk belajar besok gitu ya. Oke, Nana mau menjawab ya? Umay kan? Ya. Oke. Oke gitu ya. Jadi ketika temanya adalah tumbuh-tumbuhan seperti apa yang disampaikan oleh Abeliza tadi dan Intan tadi serta teman-teman yang lain. Berfoto deh sebentar. Iya, sisi kapina. Nah, jauh. Itu kadangnya 34. 34 itu. Coba itu di mute dulu di ini. Sudah ya? Oke, Bapak lanjutkan ya. Iya Pak. Oke. Oke. Abelisa saya sudah sebutkan secara konkret ya, secara konkret, secara nyata ya, dan kita bisa membayangkan tuh bagaimana anak-anak menerima pesan dari gurunya ketika guru sudah mulai merancang tentang tema tumbuh-tumbuhan. Malam guru sudah merenung tuh, oh besok saya mau ngajar tentang tumbuh-tumbuhan. Bahan ajar apa yang mesti saya siapkan gitu. Oke deh, saya mau ambil bahannya adalah pohon mangga aja misalnya. Saya mau ajarkan secara sistematis, sistemik. Nah, kalau sistem itu adalah bahasa sistem itu bahasa sistematis, bahasa sistemik, kita ambil yang bagian sistematisnya. Sistematis itu secara terstruktur, berurut, mulai dari mana kita akan mengajarkan. Apakah mulai dari atas dulu, apa dari bawah dulu? Apa mau dari akar dulu, atau dari daun dulu misalnya. Jadi kita kumpulkan bahan-bahannya itu. Akarnya kita kumpulkan. Batangnya kita kumpulkan. Daunnya kita kumpulkan. Kemudian rantingnya kita kumpulkan. Nah, itu 5 bahan itu ya. Kan akar bahan, daun itu bahan. Kemudian ranting, pohon sama ininya batangnya itu bahan semua itu. Nah, dibawa ke sekolahan. Jadi anak-anak ini disuruh menyatukan mana batang, mana akar, mana pohon, ya, mana ranting gitu, mana daun. Ketika anak sudah bisa mengumpulkan itu, ini daun Bu, yang ini batang Bu. Oke, sekarang tugas berikutnya adalah menjadikan satu buah pohon besar misalnya. Ya. Pohon apa itu? Kemudian dijadikan satu secara sistematis gitu. Maka dia akan membentuk sebuah pohon. Nah, bagaimana ini bahan ajar itu bisa dijadikan sebagai media? Nah, kita siapkan karton. Nah, karton ini juga bahan ajar, ya. Jadi segala sesuatu yang digunakan untuk membentuk media pembelajaran dalam kegiatan proses pembelajaran itu dinamakan sebagai bahan ajar itu. Nah, kalau begitu supaya bisa disebut alat peraga ini bagaimana ini misalnya? Kalau alat peraga ini sudah pasti media ya, sudah pasti media. Alat peraga itu sudah pasti media. Tapi kalau media itu belum tentu alat peraga, karena tidak semua media itu dikategorikan sebagai alat peraga. Tapi kalau alat peraga itu sudah pasti media, karena media itu lebih luas dari sekedar alat peraga. Nah, kalau alat peraga ini
ini adalah kumpulan dari bahan-bahan ajar gitu yang bisa dijadikan sebagai media ajar, tapi cara penggunaannya itu harus melalui prosedur yang jelas supaya tujuannya tercapai, penggunaannya juga jelas, kemudian untuk apa alat ini digunakan, gitu ya. Nah, kalau misalnya semacam apa jangkar ya, jangkar yang bisa untuk membuat lingkaran itu ya, apa namanya itu kalau kita sering tuh dulu di SD tuh ingin membuat lingkaran itu, jadi satu alatnya itu ditaruh dulu di atas kertas begini, terus kita baru membuat lingkaran, nah muter gitu, jadi lingkaran tuh apa namanya tuh? Iya, jangkar, Pak. Jangkar ya. Iya, Pak. Nah, jangkar itu media, alat peraga, apa bahan ajar? Ayo. Izin, Pak, mungkin alat peraga. Oke, Intan, contoh alat peraga yang lain selain jangkar apa? Kalau ini, Untuk Pak, dipaut, untuk dipaut. waktu itu pernah coba buat dari daun, Pak. Apanya? Membuat ini, Pak, gambar ikan dari bahan daun. Membuat ikan dari gambar daun. Oke, jadi dibuatnya di mana? Di karton? Dibuat di atas kertas, Pak. Di atas karton. Iya, Pak, kertas. Oke, berarti kertas itu bahan ajarnya ya. Bahan ajar itu ada kertas, ada, tapi itu belum menjadi bahan ajar ketika dia belum ini ya. Iya, Pak. Kalau hanya baru satu aja tidak tahu mau digunakan untuk apa, itu belum masuk ke dalam bahan ajar. Tapi kalau sudah tahu tujuannya ini mau dijadikan sebagai bahan ajar, sampai produk itu betul-betul menjadi sebuah bahan ajar gitu, dan bisa disebut sebagai media. Nah, sekarang Bapak tanya, jam dinding misalnya, jam dinding untuk media pembelajaran itu bisa disebut alat peraga enggak? Media pembelajaran bukan, Pak? Ya, media pembelajaran. Dia lebih kepada media pembelajaran, jadi semi peragaan. Tapi kalau jam dinding dia tidak ini, kalau jam dinding kan bisa bergerak sendiri walaupun tidak di ini gitu. Tapi ketika dia mau dijadikan alat peraga juga bisa. Yang penting konsepnya itu ketika satu jam dinding itu adalah media, nah kemudian ketika digunakan untuk peragaan, tapi kan ada tersendiri ya, alat peraga jam dinding itu ada tersendiri. Jadi tidak seperti jam dinding biasanya, karena dia memang harus diperagakan. Dan di sampingnya juga ada alat lain yang bisa mendukung untuk peragaan itu. Banyak tentunya alat-alat peraga yang harus dihadirkan di lab, sumber belajar, media, bahan ajar, itu semua harusnya mahasiswa juga lebih mudah untuk mengakses apa yang ingin pinjam gitu ya, apa yang ingin dipelajari, apa yang ingin dipahami itu banyak tersedia di laboratoriumnya gitu. Kalau belum punya gimana Pak kita belajarnya? Nah, sekarang jangan khawatir, media digital itu sudah memfasilitasi semuanya. Tapi lagi-lagi tidak boleh terlalu belajar sendiri juga, karena harus ada tempat bertanya ya untuk bagaimana kita memahami tentang semuanya itu. Nah, oke teman-teman mahasiswa sekalian, sedikit lagi ya. Ini adalah sumber belajar tadi. Ini sudah Bapak sampaikan ya di pertemuan kemarin ya.
Kalau AIS tahun 77 itu bilang kalau sumber belajar itu semua daya, segala sesuatu gitu yang bisa digunakan untuk memfasilitasi atau facilitating learning lah, baik individu maupun secara umum sebetulnya siswa. Namanya facilitating human learning, jadi fasilitas pembelajaran untuk manusia. Yang penting dan perlu kalian tahu itu adalah by design dan by utilization ini, bagaimana sumber belajar itu dirancang, kemudian bagaimana sumber belajar itu dimanfaatkan. Nah, makanya yang by design ini secara khusus itu dikembangkan sebagai komponen sistem pembelajaran atau instruksional. Buku teks, buku paket, foto slide pembelajaran, video pendidikan, laboratorium alat peraga edukatif atau alat permainan edukatif misalnya, KPE dan sebagainya itu juga bisa menjadi sumber belajar yang dirancang secara khusus. Nah, kemudian untuk sumber belajar yang dimanfaatkan atau yang lebih dikenal dengan by utilization. Nah, ini pasar, toko, museum, kantor pos, tempat ibadah, musola, masjid atau pura dan sebagainya. Tempat ibadah Islam maupun non-Islam, posyandu, tugu peringatan itu ya, rumah sakit, taman, narasumber, sungai, sawah, balai pustaka, kantor kecamatan, pabrik, ada puskesmas, mungkin ada lembaga dan sebagainya. Nah, ini adalah media juga, tapi by utilization. Tidak secara khusus dipersiapkan untuk keperluan pembelajaran, tapi disediakan untuk dapat diperoleh karena memang sudah ada di alam, di lingkungan sekitar, bisa digunakan untuk kepentingan belajar dan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, maka komponen sumber belajar yang penting itu, kalau kita lihat dari 4 komponen ini, ada sumber belajar, ada pesan, manusia, bahan, ya, ada software atau bahan, kemudian ada hardware, alatnya, ada strategi dan metodenya, kemudian setting atau lingkungannya seperti apa. Nah, yang by design misalnya untuk pesan saja. Bahan pelajaran, naskah, artikel, fakta, konsep, hukum, teori itu adalah pesan yang didesain. Sementara yang by utilization itu seperti petua, nasihat, cerita, kemudian dongeng ini adalah by utilization semua. Maka guru, siswa, pembicara itu masuk dalam by design. Manusia, di mana ini adalah orang-orang yang menyimpan dan mentransmisi sebuah informasi. Nah, kalau pemanfaatan sumber belajar ini, misalnya sumber belajarnya adalah pohon mangga tadi, mata pelajarannya IPA. Nah, sumber belajar pohon mangga ini bisa menjadi bahan, ya, bisa menjadi bahan juga yang berasal dari alam, gitu ya. Kegiatannya mengamati, menggambar dan sebagainya. Batu-batuan ini juga sebagai bahan yang berasal dari sumber alam, ya, yang dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, dampak erosi misalnya, penelitian asal batu dan sebagainya. Anak-anak tuh senang loh ya diajar tentang matematika, tentang IPA, tentang bahasa gitu. Menulis sedikit-sedikit itu, tapi dia hanya mengenal huruf ya. Kamu namanya siapa misalnya? Huruf pertamanya apa? Huruf terakhirnya apa? Dia kalau sudah mengenal huruf aja, nggak ada tuntutan untuk baca tulis hitung, itu udah senang. Nah, apa keterkaitan antara alat peraga, media, sumber belajar tadi? Yang pertama sebagai interaksional aid, interaksional media, dan interaksional resource learning. Coba lihat
di gambar ini. Ya, lihat gambar ini. Oke, teman-teman semua, coba lihat gambar itu. Siapa yang dapat mendeskripsikan gambar itu? Ini adalah keterkaitan antara sumber belajar, media, dan alat peraga. Kalian lihat alat peraga ini lingkarannya paling kecil. Ada di dalam lingkarannya media, ya. Nah, media dan alat peraga ini ada di lingkarannya sumber belajar. Nah, coba kalian buat deskripsi ini, ya, sumber belajar, media, dan alat peraga ini, ya, deskripsikan. Ini menjadi kuis deh, jadi kuis hari ini, ya. Ini ada sumber belajar, ini ada media pembelajaran, ini ada alat peraga pembelajaran. Nah, kalian buat seperti ini, ya, buat seperti ini, dikirimkan nanti ke email, ya, kirimkan ke email Bapak. Untuk kuis hari ini, satu soal saja, buatlah deskripsi tentang gambar di atas misalnya. Silakan kalian membuat gambar, ya. Jadi tugasnya dengarkan baik-baik. Ini Bapak tidak akan mengulang lagi kuisnya ini. Jadi buatlah deskripsi, ya, dari gambar tersebut yang memuat sumber belajar, media, dan alat peraga. Lingkarannya pun seperti ini. Alat peraga ini ada di lingkaran kecil. Kemudian kalian warnai juga dengan warna yang berbeda. Ya, alat peraga terserah warnanya apa, media ini terserah warnanya juga apa. Yang penting berbeda, sumber belajar juga demikian sama. Nah, nanti kalian buat deskripsi apa keterkaitan antara sumber belajar, media, dan alat peraga. Termasuk kalian sebutkan juga kenapa alat peraga ini lingkarannya kecil, media lingkarannya sedang, sumber belajar lingkarannya penuh. Kenapa juga kok alat peraga ada di dalam media ada di dalam sumber belajar. Kemudian kedua ini kok ada di sini, ini kenapa? Itu, ya. Silakan ditulis, dikerjakan di kertas ukuran A4, kasih nama dan kelasnya. Kirimkan ke email Bapak. Catat emailnya, ya, kirim ke email kisno@metrouniv.ac.id, ya. Oke. Kalau tidak jelas, nanti silakan ketua kelasnya nanti menghubungi Bapak, atau nanti bisa Bapak share nanti di ini tugasnya. Tapi kalian bisa mendengar semua kan, bisa menyimak kan apa yang Bapak sampaikan kan? Bisa, Pak. Oke, jadi tidak perlu Bapak share lagi, ya, tidak perlu Bapak share lagi. Itu tugasnya. Kalau ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan sekarang. Oke, tidak ada dan Bapak rasa sudah paham semua tugasnya, ya. Tulis di situ kuis 1, ya. Tulis di kertasnya itu kuis 1 atau kuis pertama, ya. Tuh. Oke, Bapak lanjutkan 1 menit lagi. Oke. Nah, kalian nanti juga tolong deskripsikan, ya, ini pengertian dari sumber belajar itu apa, media itu apa, kemudian alat peraga itu apa, ya. Nah, keterkaitan antara ketiganya itu apa, gitu, ya. Nah, ini juga ada maknanya, ya, ada maknanya kenapa lingkaran-lingkaran itu bentuknya seperti itu, ya. Oke,
Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ini ada 58 slide. Kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya dari Bapak sampai di 26 slide dulu ya hari ini ya. Nanti di 27 slide-nya pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Salam sehat buat semuanya dan jaga kondisi. Kita mudah-mudahan bisa dipertemukan lagi di pertemuan yang akan datang ya hari Selasa ya. Dan nanti bisa bergabung lagi yang kelas A-nya di jam kedua ikut dengan kelas B. Itu ya, atau sebaliknya. Cukup? Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih atas apresiasi dan atensinya hari ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya.